Dengan Iqra akan melihat apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Iqra akan melahirkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dengan Iqra kita akan lebih mensyukuri dan melihat keutamaan Allah yang diberikan kepada kita berupa al-iman wal Islam. Dengan Iqra akan melihat kekayaan ilmu yang tidak terbatas di dalam Al-Quran luasannya. Menggugah kita untuk menggali lebih mendalami Al-Quran, yang sehingga kita semua melahirkan ilmuwan, intelektual yang mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Dia yang menciptakan alam semesta, bumi terhampar, dan dialah yang menciptakan laki perempuan dan menurunkan dari kedua insan itu suku-suku bangsa serta kulit berwarna, dan dijadikan setiap belahan-belahan bumi menjadi tanah airnya, khususnya negara kita tercinta Republik Indonesia. Sejauh mana kita mensyukurinya atau terima kasih kita kepada para pencipta, kepada Sang Pencipta. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah atau terima kasih, namun mampu melihat, melahirkan serta meningkatkan rasa memiliki dan handal beni. Bukan sekadar tanah air yang terhampar saja, namun dari tumbuh-tumbuhan sampai sebutir pasir yang ada di bumi pertiwi ini. Dan akan menjaga dan melestarikan yang telah memerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan yang sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maaf, saya ulangi, keutuhan dan kelestariannya yang telah dimerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan yang sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, lebih dikenal NKRI. Para beliau yang sangat menjunjung tinggi karena mengenal lita'arofu, yang dibekali inna akramakum indallahi atqakum. Bila mau menyadari sesungguhnya Allah SWT menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal, dibekali inna akramakum indallahi atqakum, akan mengerti lita'arofu, yang artinya saling mengenal, untuk saling menghargai hak-hak yang akan menjadi juru dan akan menjadi juru damai dan pemersatu. Itulah diantara yang dirintis oleh para perintis leluhur kita di kalangan ulama, tokoh, bangsa, umat, dan masyarakat, berjuang yang telah berhasil dan mampu mengibarkan sangsaka merah putih kembali berkibar. Walaupun di dalam bendera kita yang berwarna merah putih tidak ada satu huruf pun, akan tetapi mempunyai kandungan jati diri bangsa, harga diri bangsa, dan kehormatan bangsa sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya. Para beliau sangat tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada bangsa dan tanah airnya. Ternyata cinta tersebut menjadi dasar yang kuat atas kesuburan iman seseorang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintaiku, artinya Allah SWT, ikutilah aku, yakni baginda Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah. Fattabi'uni. Siapakah fattabi'uni? Mari kita lebih jauh mengenal kepada baginda Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni wa innaka la'ala khuluqin alim? Siapa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengucapkan fattabi'uni? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ketika ayat tersebut turun, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, sejauh mana ya Rasulullah kita dikategorikan orang-orang yang beriman? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dari utusannya, mengikuti sunnahnya, mengikuti tarekahnya. Selanjutnya hadis tersebut Rasulullah bersabda, wa yatafatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Bila kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkat, maka imannya pun akan semakin berkembang, memancar
dari mulai lubuk hati sampai memancar kepada imannya, memancarkan kepada telinganya, memancarkan kepada mulutnya, memancarkan iman tersebut cahayanya kepada lisannya, sehingga apa yang dikeluarkan dari anggota badan kita ini selalu diperhitungkan, selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bagian intisari tersebut, kadar bobot cintanya seseorang kepada bangsanya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya, dan kadar bobot cinta seseorang terhadap tanah airnya tergantung pula cintanya seseorang terhadap bangsanya. Semoga kita menjadi umat khususnya dan bangsa pada umumnya tidak mudah terprovokasi dari segala bentuk yang akan memecah belah umat dan bangsa, dan tidak akan menjadi umat dan bangsa yang mengecewakan serta memalukan para leluhur kita, para ulama kita, para pejuang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini, dalam mensiarkan. Terkadang saya bertanya sendiri pada diri saya, pernah ikut andil sejauh mana di dalam memerdekakan bangsa ini atau mengisi kemerdekaan ini? Seharusnya kita mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjaga keutuhan, melestarikan, sehingga melahirkan regenerasi siap yang untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa yang telah dicontohi oleh terutama Wali 9 yang ada di Indonesia ini. Beliau di dalam kuburnya, kalau kita melihat, rasanya malu kepada para beliau. Apa di antaranya? Terserah mereka mau mengakui itu sampai atau tidak, tapi bukti yang tidak bisa saya pungkiri. Sampai sekarang Kanjeng Sunan Ampel, Wali 9, masih bisa menjaga kesatuan persatuan, menjaga keukhuwahan umat yang datang, yang kumpul, bisa diajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, membaca tahlil, subhanallah, dan bisa membuat ekonomi kerakyatan di lingkungannya, padahal beliau sudah meninggal 400 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Malu rasanya kita kepada orang-orang pendahulu yang telah meninggalkan tapak, tilas, jejak-jejak yang mempunyai kandungan mutiara-mutiara yang tiada tara harganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan-kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita dalam mengemban amanat bangsa ini untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari sebab itu akan dijauhkan dari segala cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kami semuanya, khususnya untuk umat dan untuk bangsa tercinta yang selalu saya dambakan atas kedamaian di Republik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita dengar uraian hikmah nuzul Quran oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Rois Al-Jatman, acara selanjutnya sambutan Menteri Agama Al-Mu'tabar Al-Mahdi.